Kemudian yang ketiga, ada kantin sekolah, manfaatkan dana kontrak kantin tidak membantu dan menunjang kegiatan pengembangan program sekolah. Nah, jadi inilah hasil kerja kelompok kami tadi dari ketiga pertanyaan yang sudah kami jawab. Untuk masukannya, apakah aset manusia tidak ada tantangan? Mungkin tidak ada kami lampirkan di sini. Untuk aset manusia, saya rasa semua memiliki tantangan masing-masing. Kemudian manfaat modal manusia hampir sama, Bu, ya. Kemudian pelestarian pemanfaatan sumber daya sama juga. Sumber daya manusia, irigasi, puskesmas, polsek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sudah di penghujung acara Bapak Ibu di siang hari ini, dan saya mengucapkan selamat datang di waktu-waktu yang cukup menguras energi untuk bertahan. Tetapi alhamdulillah Bapak Ibu sudah menunjukkan itu dan hadir tepat waktu. Jadi di sini Bapak Ibu perlu saya sampaikan, saya sangat senang dan bahagia, apalagi tadi pagi saya banyak mendapat kabar positif. Nah, terutama tadi langsung disampaikan oleh Bu Kabid, itu pengawas sudah mulai ada dan juga kursi meja itu terus diusahakan, dan mudah-mudahan tahun ini bisa terrealisasi. Dan saya juga sangat senang Bapak Ibu, Bapak pelatih ahli, ternyata kepala sekolah kita ada yang melanjutkan S2 dan kuliah semester ini, dan ini luar biasa. Mari sama-sama kita doakan agar beliau bisa cepat selesai dan sudah mulai ikut kuliah di Bekasi kalau tidak salah. Nah, ini kita doakan bisa wisuda tepat waktu Bapak Ibu. Dan tentu ini jangan hanya satu orang yang lanjut S2, yang lain juga diharapkan bisa melanjutkan pendidikan S2, dan itu cuma 2 tahun tidur-tidur selesai wisuda. Apalagi udah sekarang. Ya, betul Bapak ya. Nah, penting niat kita. Dan terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sudah meluangkan waktu di siang hari ini. Jadi kita akan masuk. Nah, ini tadi kita sudah banyak bahas terutama terkait aset. Tadi saya nonton video yang diputarkan oleh Pak Mawardi, itu sangat merinding saya Bapak Ibu. Kenapa bisa merinding? Saya bangga jika menjadi kepala sekolah itu dikelilingi oleh guru-guru yang solutif, yang hebat, yang tidak pernah mengeluh. Makanya saya merinding melihat itu. Saya kebayang jika punya tim sehebat itu. Jadi mereka tidak pernah mengeluh terhadap masalah, tapi terus mencari solusi untuk anak didik kita. Itu luar biasa. Boleh tepuk tangan buat kita semua Bapak Ibu. Dan kemudian kita juga telah memetakan aset. Nah, jadi tadi sudah banyak cerita aset apa saja yang kita miliki. Saya ingin mengulang tebak-tebakan tadi pagi Pak, Ibu. Nah, ini mari sama-sama kita tebak aset apa yang saya peragakan. Ada tadi memang dari 7 aset itu tentu sekolah kita memiliki modal yang beragam mungkin ya. Kalau dari saya sendiri yang saya buat di sini, ini mungkin apa adanya juga gitu ya. Modal manusia, pertama kita ada siswa dan siswi atau peserta didik yang memiliki banyak prestasi. Alhamdulillah memang kita motonya itu sekolahnya siswa berprestasi gitu kan, SMP itu juga ikhwah. Alhamdulillah hampir semua yang kita ikuti menjadi kebanggaan lah bagi kita. Juga terakhir kemarin kita juga mendapatkan juara 1 lomba pidato terkaspai tingkat provinsi. Jadi ini merupakan yang jarang-jarang lah kita ambil di Nagan Raya ini gitu. Kemudian juga ada guru-guru yang masih muda-muda, menjadi aset juga bagi kita. Ditambah lagi masih punya semangat dan lain sebagainya. Dan juga ada guru IPA yang memiliki kualifikasi S2, yang seni ya, ada terampil dan lain sebagainya. Kemudian untuk lembar kerja loket kerja 4 aksi nyata. Untuk aksi nyatanya
saya mengambil sesuatu yang tadi yang belum termanfaatkan dengan baik. SMP itu Nurul Ikhwan merupakan sekolah berbasis pesantren. Di sana juga ada SMA-nya Pak, yang juga baru berdiri 2 tahun belakangan ini. Atau sekolah yang berbasis asrama, di mana peserta didik berada di lingkungan sekolah selama 24 jam. Kondisi ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari peserta didik, sehingga dibutuhkan langkah konkret dalam menghadirkan sebuah koperasi yang layak dan mampu memenuhi kebutuhan peserta didik. Selain itu juga koperasi ini nantinya dapat menjadi wadah pengembangan kewirausahaan siswa. Nah, tujuan yang pertama memenuhi kebutuhan sehari-hari peserta didik, yang kedua menambah pemasukan sekolah atau modal finansial sekolah, kemudian meningkatkan kesejahteraan guru yang menjadi anggota koperasi, kemudian mengembangkan kewirausahaan siswa. Apa dampak yang ingin dilihat dari rencana tindakan ini? Berkembangnya SDM, khususnya dalam hal kewirausahaan, berkembangnya ataupun bertambahnya modal finansial sekolah. Sekolah ukurnya adanya koperasi yang legal, tercatat di dinas koperasi di lingkungan sekolah, berkembangnya jiwa kewirausahaan peserta didik, bertambahnya kesejahteraan guru, bertambahnya modal finansial sekolah. Jadi kita punya tujuan tentang finansial sekolah, gitu, dan kewirausahaan dan seterusnya gitu. Kemudian di bagiannya, bagaimana buat pertanyaan, bagaimana agar sekolah dapat meningkatkan modal finansialnya. Mungkin ini baru satu yang kita buat. Kemudian ambil pelajaran. Saya mengambil pelajaran dari hadis Nabi, 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan. Mungkin koperasi bisa menjadi salah satu sarana ya dalam mewujudkan hal tersebut. Gali mimpi dengan adanya koperasi yang dikelola dengan baik akan terjadi perputaran uang dalam jumlah besar. Kenapa? Karena peserta didik hari ini kita 110 orang di SMP, di SMA ada juga sekitar 18, dan terus bertambah setiap tahunnya. Tahun depan saja kita sekitar 80 orang di SMP bertambahnya. Nah, kemudian SMA ada 20, ada 100 bertambah, hampir 100% bertambah. Tentu kalau kita lihat dari penghasilan orang tua peserta didik, dari uang jajan mereka per hari yang mungkin sampai angka 20.000, nah itu berarti akan ada terjadi perputaran uang sangat besar di lingkungan sekolah. Karena 24 jam, pasti anak-anak ini akan banyak jajannya dan seterusnya gitu kan. Kemudian guru-gurunya juga dapat menjadikan koperasi sebagai bentuk tempat mereka menitipkan dagangan dan lain sebagainya, sehingga menambah kesejahteraan mereka dengan sendirinya begitu. Dan itu juga dapat menjadi wadah kewirausahaan peserta didik. Kita kemarin ada buat program ekstrakurikuler tata boga yang hasil itu bisa dijual di koperasi yang akan kita rencanakan ke depan gitu. Nah, apa mimpi kita? Mimpi kita yang pertama adalah bahkan koperasi nantinya mudah-mudahan bisa menjadi penambahan ya, atau inisiasi dana pensiun guru, karena guru-guru kita bukan PNS, kebanyakan honorer begitu kan, yang tidak ada dana pensiunnya. Mungkin dengan adanya koperasi kita bisa mengarah ke sana melalui kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan seterusnya begitu. Kemudian bahkan bisa menjadi sarana untuk pengadaan rumah guru dan seterusnya, dan bahkan dapat membantu siswa dan siswi kurang mampu yang mungkin membutuhkan bantuan, bisa melalui koperasi. Itu mungkin mimpi kita ke depan, atau bahkan lebih ekstrimnya sekolah swasta yang tidak memiliki biaya SPP-nya. Mungkin bisa jadi memang kita mampu mengembangkan kewirausahaan ini begitu. Mudah-mudahan bisa menjadi sekolah swasta yang tidak ada SPP dan seterusnya begitu. Ini mimpi kita, walaupun agak cukup jauh ya, tapi mudah-mudahan bisa terwujud di waktu ke depan. Dan rencana kerja, mendapatkan rencana melakukan langkah awal membentukkan koperasi, kemudian membentuk pengurus atau struktur koperasi,
mengurus izin pendirian, merencanakan program-program, dan seterusnya ini masih belum diselesaikan. Mungkin sekian untuk tahapan ini, mudah-mudahan ini mungkin hal besar. Kami juga sudah pernah membuat koperasi sebenarnya di lingkungan sekolah, namun masih belum berjalan dengan baik. Tetapi karena kita melihat kondisi hari ini, tentu kita ingin menghadirkan sesuatu yang berbeda lah, yang mungkin lebih jauh harus kita seriusin mengenai koperasi ini. Demikian, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, saya sangat senang Bapak. Ini beliau punya siswa, punya anak-anak yang cukup ramai, dan beliau menganggap ini adalah aset. Melalui jumlah anak yang banyak ini, beliau membangun koperasi supaya nanti bisa dampak manfaatnya luar biasa, termasuk tadi beasiswa Bapak ya. Jika ada peserta didik kita kurang mampu, boleh kita berikan apresiasi untuk kita lanjut. Baik Bapak Ibu, satu orang lagi kita berikan kesempatan, boleh menanggapi, boleh memberikan tambahan, atau juga ingin mempresentasikan apa yang sudah dirancang oleh Bapak Ibu. Ada? Oh, silakan Ibu. Terima kasih Pak Rahman atas kesempatannya. Jadi mungkin di sini saya mempresentasikan yang sudah saya tulis, yaitu untuk aset yang kita miliki, khususnya saya di TK. Untuk aset modal manusianya, saya punya modal guru yang ada kemauan untuk maju. Itu yang pertama sekali. Karena banyak guru-guru di luar sana yang mampu tapi tidak mau. Tapi di guru saya, mereka tidak mampu tapi mereka mau. Jadi dengan ada niat mau, itu semuanya bisa kita belajar untuk jadi maju. Kemudian saya memiliki modal orang tua siswa yang memiliki keterampilan. Jadi rata-rata orang tua yang di desa saya itu memiliki keterampilan yang beragam ya. Dari mulai keterampilan membuat banyaklah seperti kue, kemudian lagi ada membuat keterampilan mana dari bahan-bahan alami ya, dari bahan-bahan bekas, mereka juga mampu. Kemudian lagi orang tua siswa yang mau berkomunikasi aktif ya dengan kami, juga mau berkolaborasi. Jadi setiap ada kegiatan apa itu selalu responnya positif. Itu orang tua merupakan modal yang kuat bagi saya. Kemudian lagi peserta didik yang memang semangat untuk belajar. Kenapa? Dalam kondisi yang sekarang sering hujan, itu anak-anak saya yang jauh pun tetap datang. Kadang-kadang gurunya juga nggak hadir, tapi anak-anak datang dan akhirnya guru harus datang. Itu luar biasa. Dari 59 kadang nanti 30 orang itu dalam keadaan hujan tetap hadir. Jadi itu memang padahal anak TK ya Pak ya. Tapi itu saya salut memang betul. Kemudian saya memiliki modal yayasan yang peduli dan cepat respon dengan kami. Itu modal manusianya di aset. Kemudian di aset sosialnya itu masyarakat yang mendukung. Jadi masyarakat sekitar sekolah saya itu mendukung dengan apa dan program yang sedang kami jalankan sekarang. Kemudian ada mitra yang respon positif, seperti bermitra dengan puskesmas dan desa. Itu cepat sekali. Kemudian saya memiliki aset fisik, tetapi di sini sebenarnya asetnya itu belum sempurna dan bahkan sangat kekurangan, yaitu dari segi bangunan yang menurut saya itu kurang layak, tapi masih bisa kami manfaatkan seperti itu. Dengan jumlah ruang yang sangat terbatas sempit dibanding dengan jumlah ramainya anak, itu menurut saya tidak layak. Tapi apa boleh buat, kami tetap mensyukuri dengan keadaan, jadi kami manfaatkan sesuai dan kami kondisikan. Kemudian sarana dan prasarana yang kurang memadai, yaitu seperti kami tidak memiliki ruang kantor yang khusus, karena ruang kantor kami sekarang masih menjadi satu dengan ruang belajar hanya di sekat-sekat. Kemudian kami juga tidak memiliki ruang pustaka atau ruang bacaan anak. Jadi kami istilahnya untuk membuat ruang bacaan anak itu mengambil ruang di luar dan menentukan waktunya seperti itu. Kemudian lagi kalau aset fisiknya itu lokasi sekolah saya itu strategis menurut saya. Strategisnya gimana? Itu posisinya di pinggir jalan nasional, ya. Jadi mudah dijangkau oleh beberapa desa tetangga yang ingin mengantar anaknya. Jadi tidak perlu seperti harus dibetok, itu jauh sekali ya dari apa. Jadi kita maksudnya termasuk strategis lah.
posisinya itu. Kemudian ada aset lingkungan alam. Nah, di sini kalau saya melihat sebenarnya banyak aset alam yang bisa kami manfaatkan. Tetapi memang tidak semua bisa kita ambil untuk anak usia dini terutamanya. Jadi sebenarnya bisa juga yang kami lihat di sini seperti sumber tanaman kebun ya, yang sekarang lagi naik daun, yaitu tanaman jagung. Memang itu posisinya memang dekat di sekolah kita. Itu para petani jagung sekarang sedang naik daun dengan harga pakan ayam. Pakan ayam itu jagung, dari jagung itu sekarang lebih tinggi harganya. Dan itu sebenarnya bisa dijadikan proyek untuk pembelajaran di sekolah kita. Kemudian ada juga aset perusahaan-perusahaan yang belum kami sentuh. Ya, tadi ada perusahaan-perusahaan, tadi kita dikelilingi oleh perusahaan tuh, tapi kami belum menyentuhnya, kami belum berkomunikasi. Mungkin karena ada rasa gengsi atau apa, ya, rasa enggan ya, tidak tahu masih bagaimana. Tapi dengan alhamdulillah ini sharing ada Pak Iwan sudah buka kuncinya ya, begini nih ya, begitu. Kemudian lagi ada aset finansial. Nah, kalau kami di TK itu sama seperti teman yang lain, ada modal keuangan itu dari BOP reguler, dari BEP kinerja. Kemudian kami ada iuran bulanan dari orang tua, walaupun tidak seberapa tapi itu bulanan. Kemudian ada uang masuk saat masuk pendaftaran sekolah, itu juga merupakan dukungan. Kemudian ada insentif guru dari desa yang sekarang masih. Kemudian kita juga ada menganggarkan anak menabung setiap hari. Satu hari wajibnya 2.000 dan itu dipegang oleh guru. Kemudian uang itu nantinya akan digunakan pada akhir kegiatan tahun. Jadi tidak ada istilah orang tua tidak ada uang dan tidak ada anak yang tidak ikut dalam kegiatan. Semuanya sudah disosialisasikan dan semua sudah setuju dari awal masuk pendaftaran di sekolah. Jadi itu merupakan aset bagi kami juga. Kemudian modal politik nih, yang tadi bermitra dengan puskesmas kami sudah jalankan. Bermitra dengan desa juga alhamdulillah masih sudah berjalan. Kemudian ada potensi politik yang lain, yaitu sekolah kita sebenarnya dekat sama rumah ketua DPRD Pak Joni. Sekolah kita juga di kawasan wilayah rumah Pak Bupati. Nah, hanya saja kami belum menjalin hubungan kerjasama kepada beliau-beliau. Dan mungkin tujuan daripada ini nanti insya Allah saya akan belajar bagaimana untuk berkomunikasi dengan mereka. Modal agama dan budaya, alhamdulillah tokoh agama di desa kita mau ya berkolaborasi dengan sekolah kita pada saat kegiatan keagamaan. Mau datang, diundang pada saat setiap acara maulidan begitu. Jadi responnya sangat positif dari desa, dari tokoh agama. Kemudian dari orang tua siswa juga itu responnya bagus, kooperatif, mau bergotong royong ya di saat-saat melaksanakan kegiatan seperti kegiatan maulid tadi, kemudian kegiatan hari guru, HUT RI, kegiatan hari pahlawan yang baru bulan 10 kemarin, kemudian kegiatan hari ibu. Nah itu kita semua memang sama orang tua alhamdulillah memang sangat baik seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang dari saya nih, dari pihak TK-nya, mungkin teman-teman bisa menambahkan atau menanggapi. Terima kasih. Oke, terima kasih